So hi, my name is Randy Winata Siahaan. So today I'm gonna tell you about linear transformations. First of all, I wanna say thank you to my lecturer, Mr. Juni Haratua Panggabian, and I wanna say sorry because I'm not good enough in this lesson. And I wanna explain it with bahasa. Thank you and hope you enjoy. Menentukan matriks transformasi. Suatu transformasi linear atau T dari ruang V menuju W bisa digambarkan dalam bentuk transformasi ruang vektor U sama dengan A dikali U, di mana A dinamakan matriks transformasi dari T. Dan satu lagi, jika transformasi dari ruang Rn menuju Rm adalah transformasi linear, maka ukuran matriks transformasi adalah M dikali N. Kemudian langsung kita masuk ke contoh soal yang pertama. Bila transformasi dari ruang Rn menuju Rm didefinisikan dengan sebagai berikut, yaitu transformasi matriks AB sama dengan matriks A min B min A B. Dari sini kita bisa lihat jelas bahwa matriks yang akan dibentuk adalah matriks 3 kali 2, di mana ada 3 baris dan 2 kolom. Di sini 3 baris, pertama, kedua, dan ketiga. Dan kenapa ada 2 kolom? Karena di dalam matriks ini ada 2 jenis variabelnya, yaitu A dan B saja. Kemudian tugas kita adalah menentukan matriks transformasi untuk T. Kemudian transformasi dari vektor AB sama dengan matriks A min B min A dan B. Ini akan sama dengan suatu matriks dikali dengan vektornya. Dari sini kita bisa lihat A menyatakan konstanta 1, min B dikatakan sebagai konstanta min 1. Langsung saja kita tulis A sebagai 1, min 1, min 1. Karena di sini tidak ada, maka kita buat 0, 0, dan 1. Maka di sini kita sudah dapat ini adalah bentuk dari matriks transformasi. Kemudian sifat-sifat transformasi linear. Semisalkan transformasi T, transformasi linear dari V ke W dengan U dan V kecil ada di V besar. Maka sifat-sifat berikut adalah benar. Yang pertama, T kali 0 sama dengan 0. Yang kedua, transformasi min V sama dengan min T kali V. Yang ketiga, transformasi U dikurang V sama dengan transformasi U dikurang transformasi V. Yang keempat, jika V sama dengan C1 kali V1 ditambah C2 kali V2 hingga Cn dikali Vn, maka transformasi V berlaku T dikali C1 V1 ditambah C2 V2 hingga ditambah Cn kali Vn, dan seterusnya itu sama dengan C1 transformasi dikali V1 ditambah C2 transformasi kali V2 sampai Cn transformasi kali Vn. Langsung saja kita ke contoh yang pertama. Diberikan di sini tunjukkan bahwa transformasi R pangkat 2 menuju R pangkat 3, di mana transformasi XY sama dengan X min Y min X dan Y. Ini mirip-mirip sama soal yang sebelumnya. Langsung saja kita ambil unsur sembarang di R2. Misalkan vektor U sama dengan U1 U2, vektor V sama dengan V1 V2, di mana keduanya merupakan bagian dari R2. Yang pertama akan ditunjukkan bahwa transformasi U ditambah V sama dengan TU ditambah TV. Langsung saja masuk yang ke sini, TU tambah TV sama dengan T dari U1 U2 ditambah V1 V2. Di sini ada vektor U semua, di sana ada vektor V semua. Kemudian kita pecah lagi menjadi U1 ditambah V1 dikurang U2 tambah V2 dikurang U1 tambah V1 terus U2 ditambah V2. Itu akan sama dengan U1 ditambah V1 dikurang U2 ditambah V2 dikurang U1 dikurang V1 U2 ditambah V2. Kemudian itu akan menjadi U1 kurang U2 U1 U2. Di sini kita bisa lihat di semua yang di sebelah sini adalah matriks dari vektor U dan di sebelah kanan adalah vektor V. Maka sudah terbukti bahwa transformasi dari U ditambah V akan sama dengan transformasi U ditambah transformasi V.
Contoh berikutnya adalah penggunaan transformasi linear daripada suatu polinomial. Semisalkan kita mempunyai polinomial fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x min 1 akan ditransformasi linear dengan mengalihkannya dengan 2 dan dengan menggandakan si x. Maka transformasi fx sama dengan 2fx ditambah x dikali fx. Dalam kasus ini, kita bisa langsung ganti nilai fx dengan polinomial aslinya, yaitu di 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Maka, transformasi fx sama dengan 2 dari sini dikali fx. Fx-nya ini bisa langsung kita ganti dengan polinomial aslinya, yaitu 2 dikali 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 ditambah x dikali 3x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Maka transformasi fx akan didapat 6 kali x pangkat 2 ditambah 4x kurang 2 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 1. Ini didapat dari penyelesaian persamaan yang di atas ini. Maka hasil transformasi polinomial dari fx 3x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1 adalah transformasi fx sama dengan 3x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 2. Buat contoh yang terakhir, kita melakukan transformasi linear daripada suatu vektor. Di sini terdapat vektor v dengan nilai 2 dan 3. Kemudian kita melakukan transformasi dari xy sama dengan 2x tambah 3y 5x kurang 2y. Untuk melakukan transformasi linear t pada vektor v, ganti nilai x dan y menggunakan vektor v pakai yang ini. Maka transformasi v yaitu transformasi 2, 3 sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 3 5 kali 2 dikurang 2 kali 3. Ini didapat dengan mengganti variabel xy menggunakan nilai v yaitu 2 dan 3. Maka kita dapat 8 tambah 9 10 kurang 6. Maka transformasi linear T pada suatu vektor V adalah W sama dengan 17,4. Baik, sekian presentasi saya mengenai transformasi linear. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya harap teman-teman semua sehat. Sampai jumpa.